bagaimana berserah diri yang benar. Berserah diri yang benar, yang pertama harus mengenal diri. Tanpa pengenalan diri tidak bisa kita berserah diri. Berserah diri konteksnya ialah kembali esa dengan ilahi. Artinya kita harus membangun kesadaran. Selama ini banyak dari murid tanpa sadar, kesadarannya belum terbangun, ya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Energi yang kita keluarkan dari mulut kita akan menjadi bumerang, menyerang kita sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, murid selama hidup banyak-banyaklah menanam tanaman atau amal kebaikan dari Allah menuju kepada Allah, ya kan, seperti itu. Oleh sebab itu ketika hari Jumat, ya, bagi bapak-bapak di masjid-masjid disediakan kotak amal sedekah, ya kan? Itu untuk apa sih? Untuk melepas rasa keterikatan kita terhadap materi. Betul kan? Wah, di kantong ini 2.000, 5.000, 10.000. Kalau kasihkan 10.000, rokok enggak cukup ya, 2.000 aja lah. Ya kah? Kenapa enggak yang terbesar, kok yang terkecil terus? Artinya kita masih Loh, betul kah? Ya kan enggak setiap hari. Itu untuk latihan sebetulnya loh. Agama mengajari seperti itu. Kalau kita yang kita lihat yang kecil, berarti kita dapatnya iya kah? Paham gak maksud saya? Ini gambar, ini contoh. Artinya apa? Ketika kita mempunyai metode berserah diri, ternyata saya tidak boleh takut dalam kehidupan. Saya harus semangat. Karena apa? Masa depan yang baik atau yang buruk, yang sukses atau yang gagal, ternyata kita yang menciptakan sekarang. Paham gak? Ketika kita mengeluarkan yang terbaik untuk kita, paham gak? Ada tetangga repot, kita bantu. Ada suami kita capek, kita bantu. Ada istri lelah di rumah, kita bantu. Sering membantu. Apalagi ke dalam diri. Diri saya kok malas bangun sepertiga malam. Mau bantu nggak kira-kira? Kebanyakan enggak, nyaman tidur lagi. Membantu diri saja enggak mau. Paham nggak maksudnya? Ini untuk kebaikan saya. Oleh sebab itu diajari, inilah senjata
kita untuk melawan nafsu-nafsu yang mempunyai energi yang tidak baik. Jihad binafsi, jihad yang paling besar ialah memerangi sifat yang tidak baik yang menjadi energi negatif yang bisa menyebabkan hidup kita ruwet inilah. Paham nggak sekarang? Sebabnya kenapa kita hidup menderita di dunia ini. Paham sekarang? Artinya apa? Semua yang kita kerjakan itu konsekuensinya kembali kepada kita sendiri. Artinya sebetulnya kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa kita membohongi manusia. Sedang kita bohong saja, badan ini pasti menolak kok. Kita ini kalau bohong, kalau orang psikolog tuh bisa baca loh. Karena ketika kita bohong sama orang, bahasa tubuh menolak. Makanya ada contoh-contohnya. Orang kalau bohong, tatapan matanya seperti ini, gerak badannya seperti ini, ya, bibirnya kayak gini, alisnya ngangkat seperti ini, tangannya seperti ini, gelisah. Duh, semua terbaca karena tubuh ini jujur, tidak mau diajak berbohong yang tujuannya merugikan manusia. Pahamkah? Artinya tubuh ini tidak mau diajak hancur sebetulnya. Kita aja yang kebangetan. Jadi di sini saya harap murid-murid ayo yang sadar loh hidup itu. Kalau kita ingin mempunyai energi yang tinggi, kita mau aktivasi manunggal. Apa sih fungsinya aktivasi ini? Supaya kita keluar dari masalah hidup yang selama ini meruwetkan kehidupan kita, yang menyusahkan kehidupan kita. Maka ayo kumpulkan energimu yang dari rendah. Bangga diri hilangkan, sombong hilangkan, jangan pembenci, jangan pemarah, jangan pendendam. Jangan melemahkan manusia yang lainnya. Walaupun engkau pintar, jangan mengaku pintar. Ya. Banyak sekarang melemahkan orang kan? Orang pintar melemahkan orang, mencari kesalahan orang, mencari aib orang, supaya orang jatuh bagaimana. Jangan dilakukan. Kalau ini dihindari semua, maka energi akan naik. Kan disimpan. Kita tidak menjalani itu, energi akan terkumpul. Gitu loh. Kalau energi terkumpul, maka yang energi terkunci tadi di kemaluan naik dia ke pusar. Begitu ini semua kita hindari, yang negatif semua kita hindari ya. Maka energi ini akan naik terus. Biasanya seminggu berhubungan badan 7 hari umpamanya. Kalau mantan baru itu ya, kurang-kurangi lah. Itu untuk menarikkan energi maksudnya itu loh. Orang kalau menarik panah ke tapel, kalau kurang kencang, lemparannya bisa jauh enggak? Kalau menariknya enggak kencang, lemparannya jauh enggak? Enggak jauh. Enggak bisa mengenai sasaran. Jangankan mengenai sasaran, jarak berapa meter sudah jatuh. Karena tarikannya lemah, enggak ada powernya. Kita menuju kepada Tuhan itu perlu power, saudaraku. Paham gak? Disinilah yang jadi masalah, gitu loh. Belajar lama tapi nggak kena-kena kepada tujuan karena nggak punya kekuatan, vibrasinya nggak bisa naik. Hindari semua yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Harus mau mengalah. Harus mau mempunyai sifat memaafkan. Harus bisa melepaskan rekotan ingatan yang tidak baik dari orang-orang yang pernah menyakiti kita, menjolimi kita. Ya, tolong ya. Supaya suwung itu tidak ada apa-apa. Artinya seperti gelas ini, kalau ada kopi tehnya berarti masih lengket, masih belum jernih. Ya kan? Itu ingatan, memori. Memori harus dibuang. Kebanyakan kita menyimpan memori.
Memori itu yang menimbulkan mood yang tidak baik. Ya. Kalau kita belum bisa membuang rekod atau ingatan-ingatan yang tidak baik, maka susah memaafkan. Ya. Kalau bisa memaafkan, bisa melepaskan, insya Allah kita mendapat kebahagiaan. Setelah mendapatkan kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Ya. Setelah mendapatkan ketenangan, barulah kita bisa mendapatkan pencerahan. Mustahil bisa mendapat pencerahan tapi belum mendapat ketenangan. Mustahil ya. Masih ruwet dalam pikirannya, hatinya, angan-angannya. Karena ini sudah dipetakan ya, peta kesadarannya. Kalau sudah mendapatkan pencerahan, maka dia akan mencapai yang namanya keheningan. Di dalam keheningan inilah akan menguatkan kita untuk mencapai zona aman, untuk menggapai energi yang tertinggi, power plus untuk aktivasi manunggal ing Gusti. Nah, ini kita terhubung dengan yang maha kaya, yang maha sakti, yang maha segalanya. Artinya apa? Seluruh kebutuhan kita akan di backup oleh Tuhan gitu loh. Jadi tidak perlu kita mencari kekayaan kok kita menjauhi Tuhan. Nah, lucu itu. Tuhan maha kaya. Ingin kaya, dekati Tuhan. Tuhan yang maha kaya. Ya. Paham gak maksudnya? Ingin hidup tenang, di backup Tuhan. Nah, ayo naikkan power kita. Karena power yang tinggi akan menghubungkan kita dengan daya cahaya yang suci. Dan di sini kita harus bisa mengawasi pikiran kita, emosi, energi, dan vibrasi karena ini saling keterikatan. Pikiran itu kalau bisa semeleh, bersandar selalu kepada Tuhan, maka emosi kita akan tenang. Ketika emosi tenang, energi kita on, akan naik selalu up. Karena power bertambah terus dan vibrasinya akan menguat. Disinilah penentuan kita, hidup bahagia atau sengsara sebetulnya itu ada kepada pilihan diri kita sendiri. Mau saya jungkir balik, mau jungkir balik model kayak apapun, malam dibilang-bilang nggak tidur, melek, mau bisnis apapun ya, gambling-gamblingan umpamanya ya. Tapi kita masih menyimpan mental rendah, energi kita masih rendah, siap harus menjumpai yang namanya keempat kejadian ini tadi. Mudah kok. Makanya itu ikuti petunjuk penjabaran dari perguruan. Seperti itu pun di dalam hidup rumah tangga. Bagaimana kita mau hidup tenang, sakinah, mawadah, warohmah, iya kah? Tetapi kedua belah pihak energinya masih terkunci di pusar. Mentang-mentang baru nikah lalu terus-terusan. Mandi keramas terus. Ya, berarti itu. Jadi kalau mau hidup bahagia, kuncinya jaga kesadaran agar energi kita menjadi power yang begitu luar biasa, yang bisa menggebrak kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Ini saya gambarkan yang paling mudah. Saya menabur kopi di dalam gelas. Ketika kopi ini saya diamkan, kopi tidak akan keluar. Tapi kalau kopi ini saya beri air terus-menerus, kira-kira jernih enggak? Keluar. Artinya selalu diberi energi yang
positif. Betul kah? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang